oke ini ya. Itu HMS. Puyo apa ini, Cok? Jadi pertama itu ke file, menu file, ke new model. Nah, di new model pilih yang grid only aja biar enak. Oh ya, sebelum itu dipastiin dulu si ininya, default unitnya. Itu kita makainya kilonewton, meter sama celcius. Boleh juga pakai ton, meter sama celcius, tapi di sini pakainya kilonewton aja. Nah, default materialnya nggak usah diubah, diubah ke United States, terus ke grid only. Nah, di sini makainya tuh grid X sama grid Z. Karena Z tuh dia ke arah bawah. Kalau Y kan ke arah kanan, X tuh ke arah depan. Apa balik ya? Nah, pokoknya gitulah. Nah, buat grid spacingnya tuh disatuin aja, atau nggak usah diubah juga nggak masalah. Nanti karena kan beda-beda, buat freeze gridnya nggak usah diubah-ubah. Y-nya ganti 1, Z-nya diganti 2 biar kelihatan. Oke. Nah, di sini disilang aja yang 3D-nya karena belum kepake. Nah, buat tampilannya itu nanti pakai tampilan sama X sama Z. Nanti jadi gini. Terus itu ke klik kanan. Edit grid data. Modify. Nah, di sini nanti bisa diedit buat jaraknya. Yang dari ordinate ke spacing biar bisa diubah lebih gampang. Nah, di sini kan kalau di soal tuh eh, ada 4 ya. Nah, ini berarti jadi 5. Karena dia kan butuh 0 di ujung kanannya. Nah, di koordinat pertama itu ada jaraknya 12. Koordinat kedua itu ada jaraknya 24. Koordinat ketiga itu ada jaraknya 12. Tapi di sini karena dia itu dipisah, dia nanti 4 sama 8. Terus ada 3. Nah, ininya F-nya biarin 0. Kenapa 0? Ya karena kan di ujung. Nutup. Oh. Oke. Ini kan udah ketemu. Aduh, ya Allah. Nah, ini pokoknya udah ketemu kan. Nah, nanti sebelum di line, di garis itu kita harus punya materialnya sesuai sama yang kita butuhkan. Nah, add new material. Nah, ininya still biarin region United States. Nah, buat standar ya gitu pakai user. Kenapa user? Karena kita mau ngedit nih si nilai E-nya. Nah, E-nya kan itu ada yang 3 EI, 10 EI, 2 EI, dan ada yang 1 EI. Nah, ini diedit. Wah, DJ-nya nanti. Nah, ya nih wage per unitnya itu nanti dinolin karena kita nggak ngitung beban diri sendiri. Ini udah diganti ke 3, ini udah diganti ke 0. Namanya kita ubah misalnya 3 EI. Terus di okein. Nah, ini udah kan baru 1 nih. Sedangkan itu ada 3 lagi. Ini kita copy aja. Terus ininya diganti misalnya ke 10 EI. Berarti materialnya itu nyesuaiin nama di soalnya ya, misalnya Ya. di 10 EI, 2 EI, 3 EI gitu. Nah, ya, ini kan berarti 10 EI kan. Elastisitasnya, modulusnya di oke. Terus di copy lagi karena masih ada yang belum masuk yaitu 2 EI. Ini diganti 2 di oke sama 1 lagi yaitu yang 1 EI-nya. Buat apa maksud EI? Buat yang di ujungnya tuh itu ujungnya kan 1 EI itu. Oke, ini udah nih. 10 EI, 1 EI, 2 sama 3. Kita oke. Lalu kita ke define lagi ke section property. Kita bikin frame. Nah, di sini add new property. Kita pakainya yang ini aja. Namanya kita ubah misalnya yang 3 EI biar nanti waktu pemilihan material itu gampang. Nah, material ya kita ganti yang ketiga. Yang 3 EI. Oke. Terus add lagi ini ganti ke yang 10. Itu bentuknya emang sih itu.
Tau gue harusnya bebas sih, cuman kita pakai ini aja lah. Oke, udah. Terus ke 2 i. Satu lagi ke 1 i. Nah ini kan udah kan 1, 2, 3 sama 10. Oke. Nah selanjutnya itu kita gambar dari si beamnya atau simple beamnya. Itu bisa dari draw terus ke draw frame atau mungkin cara cepatnya tuh di sini di sebelah kiri draw frame cable. Nah ininya diganti sectionnya sesuai sama yang di soal. Yang pertama itu ada 3. Nah ini kalau 3 tarik dari sini ke sini itu sepanjang 12 bentangnya. Lanjutnya itu klik kanan buat mutus si ininya kabelnya, terus diubah ke 10 EI, terus digambar. Nah sebenarnya itu biar bisa berubah warnanya itu setahu gua harusnya cara ngilanginnya tuh tinggal di delete aja, klik delete, diklik di apa di pick terus di delete. Ini ke 10 EI. Beda ya udahlah. Nah selanjutnya tuh ada di 2 EI. 2 EI itu kan ada 2 bentangan kan, 4 sama 8. Nah ini jangan langsung ditarik ke kanan, Beda ya? karena nanti beda sama nggak bisa ditaruhin tumpuan, ya tumpuan ataupun beban. Yang di kanan itu pakai 1 EI. Harusnya tadi kita live ya, live YouTube. Nah ini kan udah semua nih, kalian klik escape buat keluar dari drawnya. Biar bisa di reply. Terus kalian klik nih di grid point-nya. Misal di sini kan, di sini sama di sini. Itu akan ada beban kan. Nah, itu di desain, tambahin si join. Klik restrain. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Nah, yang dipakai di soal itu sendi semua. Kita play. Nah, ini udah keluar sendinya. Terus baru kita masuk ke peletakan beban. Yang pertama itu di bentang pertama. Di bentang pertama kalian klik kiri terus pilih si ininya, si bentangnya, desain lagi ke frame load, pilih yang distribute karena ini beban merata. Karena ini bebannya rata atau enggak bentuk segitiga ataupun yang lain-lain, langsung aja ke uniform load, bebannya kan 3, terus di apply. Nah ini udah kebentuk 3. Selanjutnya ke kanan, di kiri di pick desain. Lebih berat beban rata atau beban moral? Beban hidup. Distribute juga karena ini merata juga, masukin aja di uniform. Nah udah. Nah selanjutnya itu ada di beban terpusat, kalian pilih desain terus pilih yang frame load point. Nah karena ini dia di tengah, maka nanti pakai absolute distance aja. Nah berapa sih jaraknya ke tengah tuh? Berarti 24 dibagi sama 2 itu 12. Masukin nilai bebannya yaitu 20. Apply. Nah udah ketemu tuh, ini udah di tengah. Ini bebannya tuh sebenarnya nggak hilang, cuman disembunyiin aja biar bisa kelihatan yang beban terpusatnya doang. Nah selanjutnya itu di titik sini kan, itu ada beban terpusat juga, kita assign. Nah ini juga sebenarnya bisa pakai join load buat yang beban merata, arahnya itu ke Z negatif, bebannya tuh 18. Oke, nah ini juga bisa sama-sama jadi beban merata terpusat. Terpusat. Terus di sini di ujung di assign lagi, sama aja tuh.
Ini kan di 3, bebannya 6. Oh, sorry, ini di 1. Oh ya, buat titik tuh ternyata bisanya pakai yang join load. 6 play. Nah, ini udah kan bebannya udah semua. Tinggal di run analyze, yaitu kalian running aja. Klik yang ini, run analyze. Nah, ini dimatiin si modalnya. Klik run, donat run. Kenapa? Karena kita kita nggak ngitung sih beban di sendirinya. Kita cuman ngitung beban matinya. Run. Nah, ini Java di save, misalnya nih SSTT 1. tungguin di Lagi running. nah, Anjay. ini buat di formnya. Nah, cara tahu Potongan melintas. nilainya itu klik yang ini, show force atau stress ke frame atau kabel. Nah, di sini buat yang GG share itu pakainya share 22 ke show value. Nah, tapi kan kita mau tahu nih nilai dari si momennya. Kita momen 33. Dicek nih. 2233 itu apa artinya? Apa ya? Gue belum tahu sih. Inti itulah. Nah, di sini dicek nih. Apa? Di A kan itu udah pasti nol kan karena ada sendi. Nah, kita cek nih berarti ke titik B. Nah, di momen titik B itu nilainya itu negatif 107. Pokoknya 107 aja. Dicek di B nih. Mana B? Itu MB tuh. 142. Berarti ada yang salah. Coba yang lu. Nah, ya udah. Anjir, gitu pinter banget. Salah satu gimana sih? Bapak. Ah, nggak apa-apa. Itu emang ya, yang penting mendekati atau sama. Nah, dicek nih ke momen di titik C. Nah, di titik C itu momennya negatif Aduh, dari 73. kamu ya. Salah. Nah, pokoknya nanti momen di titik C itu negatif 73. Digeser lagi nih, dicek di momen D. Itu negatif 18. Benar yang kita hitung MD tadi. Nah, di SAP itu negatif sama positifnya tuh kebalik. Ini mah sesuai perjanjian aja. Nah, yang penting nilainya sama. Apa anjir? Ya udah, ini kan udah ketemu nih, MD udah benar, MC-nya lagi dicari nih sama kawan saya, terus buat nilai MB-nya udah benar. Berarti itu bisa lanjut ke perhitungan buat nyari reaksi perletakan. Nah, jadi ini buat tutorial bikin SAP di SSTT. Ada penutup nggak? Makasih semuanya. Makasih ya. Makasih. Mari. Makasih.